Muslimin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Tidak mungkin kita tidak menyadari bahawa tahun sudah berganti. Walaupun ada kalimat yang terkadang mengawali pernyataan kita tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Sebenarnya bukan kita tidak merasakannya, tetapi kecepatan waktu yang semakin hari makin tidak terpantau oleh kita disebabkan karena tidak sedikit kesibukan kita yang melalaikan kita akan perjalanan waktu. Apalagi kesibukan itu cenderung membuat kita lupa dengan keberadaan kita dan tujuan kita dalam kehidupan ini, sehingga muncul kalimat tanpa terasa sudah 1447 Hijriah. Jamaah Jumu'ah rahimakum. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa berita dan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau telah mengingatkan bahwa kita harus peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita harus membaca situasi. Kita harus memperhatikan waktu yang berlalu. Apabila dua hal ini tidak kita lakukan, maka tentu kita akan berhadapan dengan kerugian yang apabila tiba waktu yang sering dihindari oleh manusia, sebagaimana dikatakan oleh Allah, innal mauta alladhi tafirruna minhu innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian senantiasa kamu hindari, kamu larikan dirimu darinya, sesungguhnya dia pasti akan menjumpai kamu sekalian. Ketika saat itu tiba, baru kita mengatakan waktu terlalu cepat. Saat-saat yang seperti inilah yang dikhawatirkan penyesalan bisa saja terlambat. Nah jamaah rahimakumullah, dalam momentum seperti sekarang, ketika tahun berlalu, tentu saatnya kita untuk bermuhasabah. Momentum ini, walaupun perlu kita ingatkan bahawa pergantian tahun seperti ini sebenarnya tidak memiliki keistimewaan khusus di dalam tuntunan syariat. Kenapa? Karena memang di masa Nabi SAW tidak ada penerapan angka tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Karena itu berulang kali saya ingatkan kepada kita semua. Kalau ada orang-orang yang mengajarkan amalan khusus terkait dengan waktu-waktu pergantian tahun, itu tidak ada asalnya dari syariat kita. Tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Bukan berarti kita membiarkan waktu berlalu tanpa isi, tanpa nilai ibadah, tapi membuat suatu amalan, suatu ibadah, dan bahkan meyakini suatu keyakinan yang tidak bersandar kepada berita yang dibawa oleh Rasul, tidak ada petunjuk dari beliau, itu beresiko amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terus setiap pergantian tahun ada saja yang mengajarkan amalan-amalan tambahan, mulai dari doa khusus malam menyambutnya sampai doa khusus pagi harinya, bahkan sampai ada makanan yang dimakan di hari pertama dan sebagainya. Semua itu la aslalahu, tidak ada asalnya di dalam ketentuan syariat kita. Kenapa demikian? Karena penetapan bulan Muharram sebagai awal tahun dan penetapan angka tahun tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Terjadi di zaman Al-Khulafa Ar-Rashidun. Secara spesifik, secara khusus adalah pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan tahun ke-16 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 17 Hijriah, dan ada yang mengatakan tahun 18 Hijriah. Kalau kita ingin merujuk, silakan dirujuk kitab Al-Bidayah wan Nihayah, misalnya karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Semua diceritakan tentang perkara itu. Karena itu tidak mungkin Nabi mengajarkan doa menyambut tahun. Dan tidak mungkin Nabi menunjukkan ada makanan khusus di tahun pertama, minuman tertentu dan sebagainya. Semua itu adalah karangan yang datang di kemudian hari. Para sahabat yang menetapkan awal tahun tersebut juga tidak menunjukkan ada kaifiat tertentu untuk menyambutnya. Bahkan
mereka menetapkan itu untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang anehnya, tujuan itu malah yang tidak dipedulikan oleh kaum muslimin. Jemaah rahimakumullah. Ketika Abu Musa al-Ash'ari, itu adalah salah satu latar belakang membalas surat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang bertuliskan Sya'ban. Dia tidak tahu ini Sya'ban tahun keberapa, apakah tahun lalu, tahun sekarang, atau tahun akan datang. Karena itu beliau sebagai gubernur Basrah ketika itu berkirim surat kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Arikh lana." Tentukanlah tarikh, tentukanlah penanggalan untuk kita umat Islam, kaum muslim. Surat inilah yang direspon oleh Umar dengan menghimpun para sahabat bermusyawarah. Ada riwayat lain, perjanjian yang terjadi antara dua orang terkait dengan sesuatu akad yang tiba masanya di bulan Sya'ban telah berakhir. Tidak ditulis di situ Sya'ban kapan? Sya'ban tahun ini kah? Sya'ban tahun lalu kah? Atau Sya'ban tahun yang akan datang? Nah, inilah yang mendorong akhirnya para sahabat untuk bermusyawarah. Umar bin Al-Khattab menghimpun para sahabat untuk memusyawarahkan. Nah, di dalam musyawarah tersebut, maka beberapa opsi diusulkan terkait dengan awal tahunnya. Setidaknya ada 4 momentum yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan tahun 1 bagi kaum muslimin. Yang pertama adalah milad Nabi, kelahiran Nabi. Yang kedua adalah mab'as, yaitu tahun Nabi diutus atau pertama beliau menerima wahyu. Yang ketiga hijrah. Yang keempat adalah wafat Nabi SAW. 4 itu opsi. Setelah mereka sepakat menolak untuk memakai penanggalan-penanggalan orang lain. Tidak memakai penanggalan Nasrani, Miladiyah yang diterapkan oleh kerajaan Romawi, dan tidak pula memakai penanggalan Persia yang diterapkan oleh kerajaan Persia. Nah, berarti sahabat telah memilih jalan sendiri. Kita membangun peradaban kita sendiri sehingga menjadi budaya tersendiri. Karena itulah makanya kalau kita berbicara tentang umat ini, sebenarnya umat ini bukan umat yang mengambil peradaban dari umat lain. Umat ini membangun peradabannya sendiri, membangun budaya sendiri. Inilah umat Islam, umat yang mandiri, umat yang memiliki kepribadian tersendiri. Hari ini hilang di tengah umat. Kenapa? Umat hari ini cenderung mengekor kepada umat lain. Cenderung suka meniru apa saja, tanpa saringan, tanpa ada filter. Sehingga akhirnya tidak jarang terlihat sebagian dari umat Islam kadang lebih barat dari orang barat. Sebagian umat Islam kadang berfikir lebih jauh melenceng daripada orang lain. Kenapa? Karena banyak umat hari ini kehilangan jati diri, syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islami. Padahal dahulu sahabat menolak untuk mengikuti penanggalan dengan tujuan agar kita memiliki kemandirian di dalam peradaban. Baik kaum muslimin, ketika diputuskan, kenapa tidak dari mab'as? Tidak dari Nabi diangkat? Kenapa tidak dari maulid? Ada 2 alasan yang mendasar. Alasan yang pertama adalah tanggalnya tidak disepakati. Sedangkan yang kedua adalah karena itu sepertinya mengikuti juga cara berfikir dari umat lain. Umat Nasrani mengambil penanggalan miladiyah dari kelahiran Isa alaihissalam. Nah, umat Islam tidak demikian adanya. Kemudian kenapa bukan hari wafat? Hari wafat adalah hari yang memilukan, menyedihkan. Bahkan Abu Hurairah mengatakan tidak ada Madinah yang lebih berduka, begitu muram karena kesedihan melebihi dari hari wafatnya Nabi SAW. Tidak mungkin hari itu mereka ambil. Pilihan mereka jatuh kepada hijrah dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah alasan karena tanggalnya jelas. Yang kedua adalah kalimat yang pernah terlontar oleh Umar bin Al-Khattab. Biha, dengan hijrah itu tufarriqullah. Allah subhanahu wa ta'ala yufarriqullah bainal haqqi wal batil. Allah memisah antara hak dan batil. Artinya itu adalah momentum yang sangat berharga bagi umat Islam untuk meletakkan monumen tertentu bahwa kita adalah umat yang terhormat, umat yang terbaik, khaira ummatin ukhrijat linnas. Dengan apa caranya?
ketika kita bisa pandai memilah dan memisah antara hak dan batil. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, inilah yang hendaknya dibawa oleh umat nilai itu di dalam kehidupan. Jangan hanya sebatas seremonial dari tingkat bernegara sampai ke tingkat RT. Semuanya sibuk dengan perayaan satu Muharram. Tetapi hak dan batil bercampur juga. Baik dan buruk tidak jelas batasnya. Bahkan antara taat dan kemaksiatan bercampur. Dalam berbagai kehidupan. Di tengah masyarakat. Dalam tatanan kehidupan, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan beragama juga seperti itu. Antara sunnah tidak dengan sunnah sama saja. Antara petunjuk syariat tidak petunjuk syariat bercampur aduk. Antara tradisi dengan tuntunan tidak jelas. Semua itu akibat apa? Karena kita semenjak dahulu tidak mau bertegas-tegas seperti Umar bin Al-Khattab yang digelari Al-Faruq, yaitu memisahkan antara hak dan batil, bahkan sampai ke tingkat bernegara. Coba bayangkan, perkara satu ijazah saja bertahun-tahun tidak selesai. Bagaimana kita akan maju? Bagaimana kita akan berkembang kalau perkara hak dan batil, antara terang dan gelap saja tidak ada batas yang bisa kita letakkan? Baik kaum muslimin, ini adalah pertimbangan yang diambil oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, kenapa Muharram? Bukankah banyak bulan yang memiliki latar belakang sejarah tersendiri? Di antaranya Ramadan. Kita tahu Ramadan adalah Sayyidus Suhur, adalah penghulu seluruh bulan. Di bulan itu adalah bulan kaum muslimin mempuasakan sebulan penuh. Tidak ada bulan yang dipuasakan oleh kaum muslimin satu bulan penuh selain bulan Ramadan. Tapi kenapa bukan Ramadan yang diambil? Alasannya adalah hinan sirafin nas. Ketika orang mulai menghadapkan fokus perhatiannya, pemikirannya, aktivitasnya kepada urusan kehidupan setelah mereka berbulan-bulan tenggelam di dalam kekhusyukan beribadah, yaitu beribadah haji, yaitu 3 bulan setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah alasan Umar bin Al-Khattab yang diterima oleh para sahabat. Kenapa Muharram? Karena Muharram adalah bulan di mana setelah kita khusyuk beribadah, kita harus menata kembali kehidupan ini. Wahai kaum muslimin, ternyata bagi para sahabat, menata kehidupan sosial, menata kehidupan bermasyarakat, menata kehidupan dunia bukan perkara ringan, tetapi perlu untuk diseriusi. Nah, karena itulah momentum ketika Muharram tiba, itulah awal tahun, pertanda bahwa jangan sampai lupa bahwa tugas kita sebagai khalifah di muka bumi harus mengatur kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ambil kesempatan untuk mencari karunia-Nya. Kenapa? Kalau umat Islam lalai dalam bidang ini, mereka akan menjadi jajahan oleh umat lain dalam berbagai bidang. Seperti yang sekarang harus kita akui, walaupun terkadang berat, apa kita yang bisa menentukan diri kita dan bangsa kita, umat kita. Kenapa? Karena dalam bidang ekonomi kita bergantung kepada orang di luar. Dalam bidang teknologi kita hanya sebagai user, pemakai saja. Dalam bidang politik kita membeo kepada orang. Bahkan tidak sedikit pemimpin-pemimpin Islam ketika akan berbicara harus bertanya, meminta fatwa ke Amerika, ke Rusia, ke berbagai tempat. Semua itu menunjukkan bahwa kita gagal di dalam mengelola diri kita dalam urusan dunia, dan di dalam urusan akhirat pun kita tanggung di dalam menjalankannya. Sahabat memberikan perimbangan dengan menetapkan Muharram sebagai awal bulan Hijri. Baik kaum muslimin, sekarang 1447. Boleh dikatakan 1430 tahun yang lalu dipancangkan di saat itu penetapan bulan Hijriyah Muharram sebagai awal bulannya. 17 tahun setelah peristiwa hijrah terjadi. Kenapa sahabat menjadikan hijrah? Tadi alasannya adalah untuk memilah antara hak dan batil. Tapi ada nilai lain yang perlu kita tangkap. Berarti para sahabat menginginkan bukan nilai hijriah saja, tapi nilai hijrah harus hidup di dalam diri umat. Apa nilai hijrah yang diperoleh? Yaitu nilai nasrul Islam, nilai untuk menolong Islam, menolong umat. Karena hijrah itu tidak tiba-tiba terjadi begitu saja, tetapi dipersiapkan dengan matang,
dibuat sistemnya dengan baik, dirancang langkah-langkah strategisnya dengan rapi. Begitu perjalanan hidup Nabi SAW. Bahkan beliau sampai membuat baiat dengan orang-orang Ansar yang terkenal dengan sekarang. Yang terakhir adalah baiat Aqabah yang kubra, baiat Aqabah besar, baiat Aqabah yang kedua, yang semestinya sampai hari ini harus hidup di dalam dada insan muslim, karena dia bertanggung jawab untuk menegakkan agama, menolong kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. In tansurullah yansurkum. Semoga ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Innallaha sesungguhnya Allah pasti tentu bersama orang-orang yang menolong agamanya. Ibadallah, قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أفمن اتبع رضوان الله كمن جاء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Ayat ini saya jadikan penutup dari khutbah pertama yang saya sampaikan ini, supaya kita bisa memilah antara jalan yang benar dengan jalan yang keliru, supaya kita bisa memilah mana yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan mana yang akan menjerumuskan kita ke dalam amarah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau tahun terus berganti, pelajaran terus disampaikan juga, tetapi kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu, saya khawatir waktu yang berlalu bukannya akan membuat jiwa kita menjadi terang, tetapi malah semakin gelap. Saya khawatir bangsa ini yang akhir-akhir ini pernah muncul Indonesia gelap dan berbagai macam, kalau kita tidak mengambil pelajaran dari masa lalu untuk memperbaiki masa yang akan datang, kegelapan itu bisa jadi semakin pekat dan menyelimuti kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu wahai umat Islam, berubahlah untuk diri kita sendiri, berubahlah untuk kemajuan bangsa ini, dan berubahlah untuk kemuliaan umat ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'ami tatimmu shalihat wa bi nusrati tunalul ghayatul intisarat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حبيبك محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. عباد الله، ada suatu hadis yang sering diungkapkan oleh para ulama, man tashabbaha biqaumin fahuwa. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bahagian dari kaum. Memang para ahli fikih menafsirkan hadis itu. Tidak semua tasyabbuh benar, tidak semua penyerupaan itu haram dan menjadi kita bagian dari umat tersebut. Tetapi ada suatu makna dasar yang kadang lupa. Kita mungkin tidak bisa terhindar dari sama dengan umat lain, dengan bangsa lain. Apalagi di zaman global seperti sekarang. Orang bisa melihat dari ujung dunia ke ujung dunia. Informasi, telekomunikasi, membuat dunia ini mengkerut seperti di dalam genggaman orang. Karena itu, akibatnya terjadilah saling mempengaruhi antara satu sama lain di dalam berbagai sikap. Tentu tidak semua kesamaan itu sama nilainya. Ketika kita memakai kendaraan, orang kafir memakai kendaraan tidak berarti bahwa kita sama dengan mereka. Tidak semuanya benar. Ada hal-hal yang khusus yang itu tidak boleh kita menyamakan diri, apalagi persoalan-persoalan yang terkait dengan din, terkait dengan agama, dan terkait dengan simbol keberadaan mereka sebagai umat. Tapi ada satu yang harus menjadi catatan. Hadis tersebut sebenarnya punya makna dasar. Apa makna dasar? Yaitu umat Islam tidak dituntun untuk menjadi pengekor dari umat lain, peniru begitu saja. Umat Islam dituntut untuk memiliki kemandirian di dalam kepribadian, di
di dalam sikap, bahkan di dalam penampilan. Inilah yang diharapkan dari umat ini. Berulang kali Nabi mengatakan khaliful musyrikin, berbedalah dengan kaum musyrikin. Khalifu ahlul kitab, berbedalah dengan ahlul kitab. Menunjukkan apa? Umat ini harus punya kemandirian di dalam kepribadian. Hari ini yang perlu kita ingatkan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Jangan begitu mudah saja untuk mengikuti tren, mode. Sebelum kita filter, kita saring dahulu, kita masukkan ke dalam filter saringan, yaitu keimanan kita, keislaman kita, petunjuk syariat kita. Apakah ini patut atau tidak patut untuk? Nabi SAW mengingatkan, la takunu imma'atan. Janganlah kamu sekalian imma'ah. Imma'ah itu apa? Ana ma'an nas. Saya bersama orang banyak sajalah. In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang berbuat baik, ikut saya berbuat baik. In zalaman nas, kalau orang berbuat zalim, zalamtu. Aku tidak ketinggalan. Ya, 10 kaki. Ini adalah sikap orang tidak berkepribadian. Kata Nabi, wattinu anfusakum. Jelaskan posisimu. Jangan hanya ikut orang banyak. Orang banyak berbuat jahat, awak 10. Orang berbuat kebaikan, kita mau pula. Ini adalah orang yang tidak punya posisi di dalam hidup. Nabi katakan, wattinu anfusakum. Perkokoh, tentukan kamu berada di mana. Kalau sebagai seorang muslim, dengar apa kata Nabi. In ahsanan nas, kalau orang berbuat kebaikan, fa ahsinu. Buatlah kebaikan oleh kamu. Wa in zalaman nas aw in asa'u, apabila manusia berbuat kejahatan atau berbuat zalim, fala tazlimu. Jangan kalian ikut berbuat zalim bersama. Artinya apa? Dimanapun umat Islam berada, dia adalah biji kebaikan yang menyebar untuk orang lain. Bukan sebagai pengikut orang berbuat jahat. Bukan sebagai pangkal untuk menyebarkan kejahatan. Kalau seandainya umat Islam punya kepribadian seperti ini, apakah kita akan lebih baik? Tentu. Kenapa? Karena kejahatan tidak akan tertahan oleh sekian aparat yang terbatas. Narkoba, LGBT dan sebagainya tidak akan tertahan kalau mengandalkan aparat yang jumlahnya bisa dihitung. Tetapi kalau setiap kita memiliki kepribadian berpantang dengan kemaksiatan dan kejahatan, bersemangat menyebarkan kebaikan, saya yakin kebaikan itu akan tumbuh, berbuah, akan berdahan rindang, dan akan terbagi kemana-mana, dimanfaatkan oleh orang sekitar kita. Itulah di antara makna hijrah. Karena hijrah adalah cikal bakal mandirinya umat Islam di dalam menegakkan yang hak, menyebarkan kebaikan.